Halo Sobat Noba, PTT Harana Kaiser episode 677 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menegaskan arti pengorbanan dan ketulusan sejati di hadapan Raja Tianzang yang terluka, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kultivasi, tetapi juga dari hati yang rela berkorban. Melalui percakapan mereka, terungkap bahwa Tianzang terluka karena racun dari altar iblis jiwa saat mencari fasakral reinkarnasi, yang kini diduga berada di tangan klan Ximing, sebuah ras misterius di dunia Sanhai. Xiaoyan kemudian bersekutu dengan klan naga dan klan Pinik untuk mencari jejak klan tersebut. Kedua pemimpin besar, Feng Xi dan Xuan Huang, berjanji memberikan bantuan penuh sebagai balas jasa atas penyelamatan dunia Sanhai. Setiba di wilayah klan naga, suasana menjadi lebih hangat dan bersahabat. Xuan Huang menyambut Xiaoyan dengan penuh hormat dan kegembiraan, menandai lahirnya ikatan persaudaraan yang kuat di antara mereka. Di balik tawa dan pesta itu, tersirat tekad Xiaoyan untuk terus melangkah mencari klan Ximing dan mengungkap rahasia besar yang tersembunyi di balik fasakral reinkarnasi. Xiaoyan mengangkat cawan anggurnya. 4 orang itu pun minum bersama. Suasana yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi hangat dan akrab. Masalah besar yang telah lama membebani dunia Sanhai akhirnya terselesaikan sejak kedatangan Xiaoyan. Berkat dirinya, tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang terselamatkan. Xuan Huang dengan wajah yang sudah mulai memerah akibat mabuk, menegak 3 cawan berturut-turut sebagai bentuk penghormatan. Masalah yang selama ini menghantuinya kini telah berakhir. Bahkan racun yang meracuni tubuhnya pun disembuhkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan bukan hanya memanggil He Xianren untuk menolongnya, tetapi juga memohon bahan obat dari nomor 1 demi menyelamatkan dirinya. Dengan segala yang telah dilakukan, Xuan Huang kini benar-benar berterima kasih dari lubuk hatinya. Dia menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh lalu berbicara. Saudara Xiaoyan, istri dan selirku ini, bahkan jika dilihat dari standar manusia sekalipun, semuanya adalah wanita tercantik di dunia. Apakah engkau benar-benar tidak berkeinginan memilih salah satu di antaranya? Xiaoyan perlahan menggeleng, wajahnya tetap tenang, lalu menjawab dengan nada serius. Tidak perlu, Saudara Xuan Huang, sebenarnya dunia sensiku kini tengah berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang pernah menimpa dunia Sanhai. Aku membutuhkan kekuatan, bukan kenikmatan. Jika tidak, aku tidak akan mampu menghadapi badai yang akan datang. Topik pembicaraan pun diakhiri pada titik itu. Xuan Huang menghela nafas panjang, lalu menepuk dadanya dengan keras. Begitu rupanya, aku tidak berani memberi janji berlebihan. Namun hidup ini telah kau selamatkan. Saudara Xiaoyan, jika suatu hari engkau memerlukan bantuanku, aku bersumpah akan menolongmu meski dengan nyawa sekalipun. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat cawan anggurnya dengan senyum ringan. Dengan satu kalimat tulus dari saudara Xuan Huang, itu sudah lebih dari cukup. Meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda, namun kita dipertemukan di alam dewa kekacauan. Ini adalah takdir. Dapat menjadi saudara dan saling membantu, itu sudah sangat berharga. Xuan Huang mengangguk, lalu meneguk kembali minumannya. Anggur keras yang masuk ke tenggorokannya membuat percakapan mereka semakin terbuka dan akrab. Rasa persaudaraan pun tumbuh semakin dalam. Beberapa saat kemudian, Xuan Huang menatap ke arah Long Yan, lalu berkata dengan suara tegas, Saudara Xiaoyan, bahaya dunia Sanhai memang telah sementara teratasi. Namun, apakah saudaramu ini bersedia tinggal di dunia kami? Aku berjanji akan melakukan segalanya, bahkan mengorbankan segalanya demi membantunya menjadi Raja Sanhai. Sorot matanya penuh ketulusan, berharap Xiaoyan dapat melihat kesungguhan hatinya. Xiaoyan terdiam sejenak, dia menyadari bahwa hal ini bukan perkara kecil. Menjadi Raja Dunia Sanhai memang akan membuat Long Yan memperoleh kekuatan besar. Tetapi jalan tersebut penuh bahaya dan ujian. Dia dapat membayangkan betapa berat dan berbahayanya jalan itu. Identitas sejati Zhu Jiujin tidak mungkin selamanya tersembunyi. Begitu kebenaran itu terbongkar, semua kekuatan yang mendambakan tahta Sanhai pasti akan memusuhinya. Meskipun Xuan Huang terlihat setia, Xiaoyan tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar memiliki kekuatan cukup untuk melindungi Long Yan hingga akhir. Selain itu, Long Yan adalah makhluk dari dunia sensi. Menjadikan pendatang dari dunia lain sebagai Raja Sanhai, apakah Xuan Huang benar-benar tidak memiliki niat tersembunyi? Keraguan itu membuat Xiaoyan tidak segera menjawab. Long Yan saat ini belum cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Xiaoyan pergi, dia tidak akan tenang meninggalkannya begitu saja. Melihat keraguan di mata Xiaoyan, Xuan Huang kembali angkat bicara. Apakah saudara Xiaoyan masih khawatir?
Jika demikian, izinkan aku mengikat darahku dengan Longyan. Sejak saat itu, hidup dan matiku akan terhubung dengannya. Dengan begitu, tidakkah engkau bisa lebih tenang?" Tatapan Xuan Huang mengandung tekad yang bulat, seolah melihat Longyan sebagai masa depan dunia Sanhai, penerus garis keturunannya. Xiaoyan menatapnya dengan dalam, lalu berkata dengan nada tenang, "Saudara Xuan Huang, sebelum membuat keputusan, izinkan aku bertanya satu hal." Xuan Huang segera menegakkan tubuhnya, matanya berbinar penuh harapan. "Silakan saudara Xiaoyan, aku tidak akan menyembunyikan apapun." Mendengar itu, Xiaoyan menatapnya dengan penuh makna, lalu berbicara dengan tenang. "Seharusnya, setiap dunia binatang ajaib memiliki penguasa Zhujuinnya masing-masing. Lalu, kemana perginya penguasa Zhujuin dari dunia Sanhai ini? Mengapa engkau justru ingin menggunakan kekuatan dari dunia lain agar Zhujuin dapat menjadi raja?" Pertanyaan itu membuat wajah Xuan Huang berubah serius. Dia perlahan berdiri, menatap jauh ke depan, lalu berkata dengan suara dalam, "Saudara Xiaoyan, daripada menjelaskan dengan kata-kata, lebih baik engkau melihatnya sendiri. Mari ikut denganku." Xiaoyan pun bangkit dari duduknya. Raja Tianzang dan Longyan pun juga berdiri, mengikuti langkah Xuan Huang yang bergerak menembus wilayah naga. Sisa mabuk di tubuh mereka perlahan menguap, digantikan oleh kesadaran penuh. Mereka bergerak melewati gunung-gunung, hingga tiba di sebuah lembah dalam yang tampak seperti jurang besar menuju perut bumi. Di atas lembah itu, Longyan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapan matanya menajam, seolah merasakan sesuatu dari bawah sana. Xuan Huang menoleh sekilas, kemudian berkata, "Tampaknya dia sudah merasakannya. Ayo, kita turun." 4 sosok itu pun melesat menuju ke dalam jurang hitam tersebut. Api yang mengelilingi tubuh Xuan Huang menyala lembut, menerangi sedikit area sekitarnya. Namun, cahaya itu tak cukup untuk menembus gelapnya dasar lembah. Xiaoyan mengangkat jarinya, memunculkan selai api putih bayan di ujungnya. Dia menekuk jari, lalu menembakkan nyala itu ke depan. Seketika, cahaya putih terang menyebar ke seluruh penjuru, menerangi jurang itu hingga tampak seperti siang hari. Namun, pemandangan yang terlihat membuat Xiaoyan, Raja Tianzang, dan Longyan serentak terdiam. Di bawah sana terbentang tumpukan tulang putih yang tak berujung, sebesar gunung, menjalar memenuhi lembah. Tulang itu jelas milik seekor makhluk raksasa, dan dari bentuknya, tidak sulit menebak bahwa itu adalah jasad dari penguasa Zhujuin. Namun entah telah berlalu berapa lama, tubuh besar itu kini telah sepenuhnya membusuk dan hancur. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan wajah serius, kemudian berkata, "Dengan kekuatan fisik seorang penguasa Zhuyin, jasadnya seharusnya tidak mudah membusuk hingga sejauh ini. Hanya mengandalkan waktu saja tidak mungkin bisa membuat tubuh sekuat itu menjadi rapuh seperti ini, bukan?" Xuan Huang mengangguk pelan. Benar, setelah penguasa Zhuyin dari dunia Sanhai gugur, tubuhnya berubah menjadi rangkaian pegunungan tempat bangsa naga bermukim. Kejayaan bangsa naga hingga kini, semuanya berkat darah dan kekuatan yang diwariskan oleh penguasa Zhuyin tersebut. Xiaoyan kembali mengerutkan alis. Secara logika, setelah penguasa Zhuyin gugur, seharusnya akan muncul garis keturunan baru atau penerus darahnya. Bukankah Longyan ini adalah penerima warisan itu? Xuan Huang menghela nafas panjang. Seharusnya demikian. Namun, meski telah mencari di seluruh penjuru dunia Sanhai, kami tidak menemukan darah murni baru dari penguasa Zhuyin. Hingga kini kami tidak tahu kemana garis darah itu menghilang. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain mencari darah dari dunia lain untuk mengguncang Sanhai. Jika saudara Xiaoyan tidak percaya, aku bersedia bersumpah atas darahku sendiri di bawah langit Sanhai. Xiaoyan menggeleng belan. Tidak perlu, aku percaya pada ketulusan saudara Xuan Huang. Hanya saja, semua ini terlalu menyedihkan. Longyan adalah keluargaku. Aku tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Aku akan tetap tinggal di Sanhai untuk sementara waktu. Setelah aku menemukan klan Ximing, sebelum aku pergi, aku akan memberimu jawaban pasti. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan memberi hormat dengan tangan yang tergenggam, menunjukkan bahwa dia tidak menolak, namun membutuhkan waktu untuk memastikan kebenarannya. Xuan Huang tidak menunjukkan kekecewaan sedikit pun. Dia justru mengangguk pelan, memahami sikap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan adalah orang yang setia dan berhati-hati. Tidak salah bersikap demikian. Sepertinya aku yang terlalu terburu-buru. Ucapannya menjadi jembatan bagi keduanya untuk menjaga kehormatan masing-masing. Saat mereka berbincang, Longyan yang sejak tadi diam akhirnya bersuara dengan penuh rasa ingin tahu. "Ayah,
Bolehkah aku turun melihat lebih dekat? Suan Huang tersenyum ringan. Oh, apa kau menemukan sesuatu? Tentu saja boleh. Ini wilayah bangsa naga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiaoyan mengangguk memberi izin. Meski tampak tenang, namun kekuatannya telah diam-diam menyelimuti ruang di sekeliling mereka. Jika terjadi sedikit saja bahaya, dia akan muncul di sisi Longyan dalam sekejap mata. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.